Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang fraud pengendalian kas. Salah, guys. Pengendalian kas bukan pengendalian internal. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang fraud pengendalian internal dan kas. Yang terhormat kepada dosen mengampu mata kuliah akuntansi, Ibu Syurmita, dan teman-teman sekalian. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Kansa Cikita, Kholifa Ardea, Dita Marlina, dan Rajwa Savitri Anindya. Di sini yang pertama ada kecurangan dan pengendalian internal. Kecurangan atau fraud adalah tindakan yang tidak jujur oleh seorang karyawan yang menghasilkan keuntungan pribadi bagi karyawan tersebut yang merugikan pemberi kerja atau perusahaan. 3 faktor yang berkontribusi terhadap kegiatan kecurangan. Ada yang pertama peluang, yang kedua tekanan finansial, yang ketiga rasionalisasi. Kemudian ada pengendalian internal. Pengendalian internal atau internal control terdiri atas semua metode dan tindakan terkait yang diadopsi dalam sebuah organisasi untuk melindungi asetnya, meningkatkan keandalan catatan akuntansinya, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Kemudian ada 5 unsur pengendalian internal. Yang pertama ada lingkungan pengendalian, yang kedua ada penilaian resiko, yang ketiga ada aktivitas pengendalian, yang keempat ada informasi dan komunikasi, dan yang kelima ada pengawasan. Kemudian ada prinsip kegiatan pengendalian internal. Yang pertama, penetapan tanggung jawab pemisahan tugas, yang kedua prosedur dokumentasi, yang ketiga pengendalian fisik, yang keempat verifikasi internal yang independen, dan yang terakhir ada pengendalian sumber daya manusia atau SDM. Pengendalian kas. Kas adalah aset yang mudah dikonversi menjadi jenis aset lain. Kas juga mudah disembunyikan dan dipindahkan, dan sangat diinginkan karena karakteristik ini, kas merupakan aset yang paling rentan terhadap kegiatan kecurangan. Maka dari itu, untuk mengamankan kas dan memastikan keakuratan catatan akuntansi terhadap kas, kegiatan pengendalian internal itu sangat penting. 1. Penerimaan dari penjualan tunai. Dalam bisnis retail, pengendalian atas penerimaan penjualan tunai berpusat pada mesin kasir yang terlihat oleh pelanggan. Kegiatan ini untuk mencegah kasir menaikkan jumlah dan menyimpan selisihnya. Pelanggan menerima struk pembayaran barang dari mesin kasir dan diharapkan dapat menghitung uang kembalian yang diterima. Pengawas memindahkan catatan mesin kasir dan mengirimkannya ke Departemen Akuntansi sebagai dasar pencatatan ayat jurnal untuk mencatat kas yang diterima. Dalam beberapa kasus, jumlah yang disetorkan ke bank tidak sesuai dengan kas yang tercatat dalam catatan akuntansi. Dalam kasus ini, selisih antara kas aktual dan jumlah yang dilaporkan pada catatan mesin dilaporkan dalam akun kas kurang atau kas lebih. 2. Penerimaan cek atau giro. Semua penerimaan cek atau giro harus dibukukan setidaknya oleh 2 petugas cek atau giro. Petugas harus mengesahkan setiap cek. Petugas mempersiapkan salinan dalam 3 rangkap, yaitu daftar cek yang diterima setiap hari yang menunjukkan nama penerbit cek, tujuan pembayaran, dan jumlah cek. Setiap petugas menandatangani daftar sebagai bentuk tanggung jawab atas data tersebut. Salinan asli beserta ceknya kemudian dikirimkan ke Departemen Kasir dan salinannya dikirim ke Departemen Akuntansi untuk dicatat dalam catatan akuntansi. B. Pengendalian pengeluaran kas. Pengendalian internal atas pengeluaran kas lebih efektif ketika perusahaan membayar dengan menggunakan cek daripada kas. Pengecualian, untuk pembayaran yang dilakukan sewaktu-waktu
dibayarkan dengan menggunakan dana kas kecil. Pengendalian dana kas kecil. Dana kas kecil atau petty cash fund untuk membayar jumlah yang relatif kecil. Contoh, cek untuk membayar perangko, uang makan siang, atau ongkos taksi. Pengoperasian dana kas kecil yang sering disebut sistem pembayaran di muka atau impress system melibatkan 1. Membentuk dana, 2. Melakukan pembayaran dari dana tersebut, dan 3. Pengisian kembali dana. 1. Pembentukan dana kas kecil. 2 langkah penting dalam membentuk dana kas kecil yaitu 1. Menunjuk seorang pemegang kas kecil yang akan bertanggung jawab atas dana tersebut. Dan 2. Menentukan besarnya dana tersebut. Biasanya perusahaan menduga jumlah dana untuk menutupi pengeluaran yang diantisipasi selama periode 3-4 minggu. Melakukan pembayaran dari dana tersebut. Pemegang dana kas kecil memegang struk pembayaran di kotak kas kecil sampai dana tersebut diisi kembali. Jumlah dari struk pembayaran kas kecil dan uang yang tersedia di dana kas kecil harus selalu sama dengan jumlah yang ditetapkan. Perusahaan tidak membuat air jurnal akuntansi untuk mencatat pembayaran bila dilakukan dari kas kecil. Hal ini dianggap tidak berguna dan tidak perlu dilakukan. Sebagai gantinya, perusahaan mengakui dampak akuntansi dari setiap pembayaran saat mengisi kembali dana tersebut. Mengisi kembali kas kecil, ketika uang dalam dana kas kecil mencapai tingkat minimum, perusahaan akan mengisi kembali dana tersebut. Pemegang kas kecil memulai permintaan pengisian ulang, individu menyiapkan daftar atau ringkasan pembayaran yang telah dilakukan dan mengirimkan daftar tersebut, didukung oleh struk pembayaran kas kecil dan dokumentasi lainnya ke bendahara. Fitur pengendalian penggunaan bank. Penggunaan bank memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengendalian internal atas kas. Berikut kegiatan dalam penggunaan bank. 1. Melakukan setoran bank. 2. Menulis cek. 3. Laporan bank. 4. Memorandum debit. Dan 5. Memorandum kredit. Selanjutnya ada rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah sebuah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan kas, seperti perbedaan antara catatan bank dengan catatan kas nasabah. Apabila perbedaan muncul dari transaksi nasabah yang belum dicatat oleh bank, maka catatan bank nasabah benar. Sebaliknya, jika perbedaan disebabkan oleh catatan di pos-pos lain, maka catatan bank maupun perusahaan harus dilakukan penyesuaian. Fungsi dari rekonsiliasi bank yang pertama adalah untuk mengetahui jumlah nominal selisih saldo antara perusahaan dan bank. Kedua, untuk mengetahui penyebab terjadinya selisih antara uang di bank dan uang di catatan perusahaan. Ketiga, untuk mendeteksi kecurangan akuntansi. Yang keempat, sebagai bahan pemeriksa kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh pegawai keuangan perusahaan. Yang terakhir adalah sebagai pengawasan terhadap pengelolaan kas. Ada 3 komponen dalam rekonsiliasi bank, yaitu deposit in transit atau setoran dalam proses, outstanding check atau cek beredar, dan non-sufficient found check atau cek kosong. Prosedur dalam melakukan rekonsiliasi yang pertama, melakukan perbandingan antara saldo kas di buku besar perusahaan dan rekening koran di bank. Yang kedua, catat transaksi yang dilakukan oleh bank. Lalu, lakukan penelusuran terhadap transaksi yang masih diproses. Yang keempat, buat lembar kerja rekonsiliasi dan hitung selisihnya. Yang terakhir, penelusuran dan pengecekan ulang. Laporan kas. Kas terdaftar pertama di bagian aset lancar dari neraca. Dalam beberapa kasus, kas dilaporkan bersama dengan setara kas. Kas yang dibatasi penggunaannya untuk tujuan khusus dilaporkan secara terpisah sebagai aset lancar atau sebagai aset tidak lancar, tergantung pada kapan kas diharapkan akan digunakan. Sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.